Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsiran taslima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Darur Rahman, yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah memperoleh kemenangan karena malam ini malam yang ke-22. Jadi yakin ini termasuk kategori yang disebut muslimun itu. Ketika sudah bergelar muslimun, itu masuk kalau di dalam ilmu pengetahuannya itu masuk dalam kaum intelektual. Jadi yang hadir di Masjid Darur Rahman di malam ke-22 ini ibaratnya itu setaranya itu dengan profesor doktor. Itu di mata Allah. Tentu ini ada persyaratannya sebagaimana di ud'uni wastajib lakum di dalam tata cara berdoa itu. Syaratnya dan kami yakin juga terpenuhi. Karena la'allakum tattaqunnya itu sudah takwa kepada Allah. Kemudian tashkurunnya itu sudah syukur. Kita sudah predikat menang. Yang belum adalah ilmu pengetahuan. Karena kita sebagai muslim itu dituntut untuk berilmu dan berilmu pengetahuan serta berpikir. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai muslim sudah puasa, sudah zakat, sudah tarawih, sudah tadarus dan lain sebagainya. Ada sebuah kesamaran, keraguan-raguan dalam pribadi masing-masing kita. Ditompo, oh enggak, ya ini ibadah saya ini. Itu jamak gitu. Tetapi kan di antara kita, mau ulama, salaf, mau siapapun, itu kan tidak ada yang berani mendeklir bahwasanya ibadah kita itu diterima. Ibadah kita tidak terima. Kelompok sekarang sayang ada yang kadang-kadang menjadi panitia surga dan panitia neraka. Kalau melakukan ini bid'ah, congor bid'ah, bahasanya jelek banget. Saya orang Jawa yang jelek, jadi saya kalimatnya yang kayak gini aja, biar tegas itulah. Kenapa bid'ah ya? Mukanya saja orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi nggak ada yang kayak Rasulullah. Ya pasti bid'ah lah ya. Tapi itu tidak penting, sebatas kita itu yakin terhadap keimanan yang ada, itu adalah kita pasti akan mendapatkan mahabbah dari Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir saja cerita. Ya, kalau tadi kan kita memperkokoh iman. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar kita yang sudah masuk di dalam kelompok profesor doktor kategori intelektual ini, kita juga tetap mendapatkan sebuah kemenangan yang hakiki ini. Kalau yang umurnya sudah kayak Kiai Haji Mat Said, itu sudah mau diisi ilmu pengetahuan seperti apapun juga sudah susah. Karena komputernya sudah lemot. Jadi jangan berbangga hati kalau yang sudah umur 50, Pak Edi, ya Pak Edi tetangga saya ini jadi hafal banget. Yang lain itu sulit untuk pinter lagi lah ya. Jadi bisanya tinggal tawadhu aja. Ya. Bahwasanya kami yakin saya mempunyai saya beragama Islam, saya itu pasti yang benar. Bukan yang terbenar, yang benar itu. Yang lain Islam itu pasti nggak benar gitu. Itu clear.
Nah, itu clear itu yang umur-umur sebatas yang umur-umur sudah 60 itu udahlah nggak usah berguru lagi dan lain sebagainya, pasti tambah bodoh itu nanti malah susah. Baca saja kalau bacanya itu dulunya itu tidak pernah ngaji. Kalau baca kitab itu tidak pernah di pesantren, baca buku ilmu pengetahuan tidak pernah di sekolah, itu ngarang. Seperti banget sampai sekarang banyak orang yang merasa pintar karena cuma mendengarkan di YouTube. YouTube adalah ilmu pengetahuan yang palsu karena itu hanya kulitnya saja. Tapi boleh sebagai rujukan, tapi juga harus dipelajari lagi yang lebih intens. Ini dengerin di TV diskusi, ada ulama, ada Rocky Gerung, ahli filsafat dan sebagainya, merasa bisa kayak yang ada di TV. Ini persoalannya itu umat Islam, sehingga ketika ditampilkan di dalam forum yang seharusnya untuk menetapkan sebuah kebenaran, jadinya bimbang, ragu, minder. Karenanya kuncinya adalah di anak cucu kita sekolahkan di sekolah agama. Ya. Agar nanti kalau mati, kita yang umur 50 ke atas, 60 ke atas, itu begitu dikubur, nanti malamnya ada yang baca Quran. Itu kan ciri-ciri rumah itu orang yang beragama Islam. Kalau di non daerah lain, kalau bapak ibunya itu mati, nggak usah ngomong meninggal, kebagusan lah ya. Biar jelas itu kalimatnya. Itu anaknya ngobulkan, bapak saya ini mati, jamaah, tolong sholatkan. Ngomong kayak gitu aja nggak bisa anaknya sekarang. Tolong sholatkan, ini pengurus masjid diimami. Terus terang bapak saya, orang tua saya, saudara saya ini ada dosanya, diampuni ya. Mungkin punya utang piutang. Ngomong kayak gitu aja anaknya nggak bisa. Yakin. Ya. Ini Ustadz ada pengalaman kayak gitu, kalau ada orang mati yang di daerah kelompok katanya orang kaya, bayar aja nggak mau kok. Nah, agar kita itu tidak mengalami seperti itu, sekolahkan di sekolah agama. Kalau nggak punya duit, karena sekolah agama itu sekolahnya agak mahal, bilang sama yang punya sekolah, saya nggak punya uang, punyanya uang, mampunya sekian, tolong anak saya belajar agar ngerti tentang keimanan, ketauhidan, agar ngerti fikih, agar ngerti sanad Rasulullah. Cucunya sekolahkan di tempat itu. Kalau yang punya pengurus yayasan tidak mau nerima, biar dia yang nanggung nanti di akhirat. Gampang kan? Sekolahkan, cari sekolahan madrasah, cari sekolahan yayasan Islam yang anak cucu kita diajari pertama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setidaknya kita sudah menanam yang disebut dengan waladun sholihun waliyadul mulyah. Setidaknya itu. Jadi kalau yang kita itu ngajinya karena yang lahir di posisi tahun 50-an, pasti itu ngajinya ya nggak sebagus kayak di guru-guru sekolah-sekolah zaman sekarang. Di Darul Rahman saya yakin gurunya juga karena bayarannya kecil, jadi ya setengah hati. Itu cari sekolahan yang benar. Risa itu ya daftarkan lewat Risa. Ya. Nanti kalau nggak bisa bayar, bilang sama yang punya yayasan. Kalau nggak mau menerima, dia yang punya yayasan yang masuk neraka. Gitu. Nanti ditanya sama malaikat Israel, itu nggak bisa jawab, malaikat Jibril nggak bisa jawab, kan dia yang digebukin. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi moga-moga ini cerita-cerita seperti ini karena ulama-ulama zaman terdahulu itu bukan dasarnya ulama sanad. Itu dari penggali kubur. Jadi kalau di Suriah masuk Libanon sana, kalau saya sudah ke sana, nggak cuma cerita. Jadi saya berani cerita seperti ini karena saya memang pinter, pengalaman sudah ke sana. Jadi tidak sombong gitu loh. Saya untuk Timur Tengah mulai dari negara-negara Maghribi, Yordan, Libanon, sampai dengan wilayah-wilayah itu sekolah-sekolah peradaban pertama di dunia setelah Abbasiyah, saya sudah ke sana semuanya.
Jadi yang dididik itu madras itu dari Yahudi itu kalimatnya itu yang pertama kali anak umur 0 tahun sampai dengan 12 tahun itu ya hanya kalimatullah. Yang lainnya bisa boleh bermain, berantem dan lain sebagainya boleh karena nanti di dunia luar. Jadi anak itu jangan hanya dikasih pelajaran kesopanan. Kasih pelajaran berantem juga, jangan kayak cucunya Pak Dendi kejebur kolam aja udah komplain mbaknya. Ini macam apa ini? Mau jadi apa gitu. Jadi kalau anak cucu kita berantem, biarin. Karena di dunia luar nanti itu tidak, dunia itu kan tidak baik semua. Lah untuk membela kebenaran itu kan harus kuat, harus menang berantemnya. Kayak saya kan kalau berantem misalkan kayak Ustadz Ade, Bapak, kalau cuma 7 yang sebenarnya saya yakin menang saya sendirian. Makanya itulah yang disebut kekuatan lahir dan batin itu penting. Nah, pentingnya itu harus dengan modal ilmu pengetahuan. Ta'alam fa innal ilma sayyidu li abihi wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.